Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 159, halaman 103. An-Nisa ayat 159. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa idgham bigunna, nun mati ketemu dengan mim, maka membacanya nunnya dimasukkan ke mim, diidghamkan dengan mendengung. Min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah. Kalau yang ini nunnya dibaca jelas. Kalau yang tadi nunnya justru tidak dibaca, dimasukkan ke mim. Nah, idhar khalqi itu nun mati ketemu hamzah. Jadi nunnya dibaca jelas di tenggorokan. Min gitu. Ahlil idhar qamariyah. Jadi kalau disebut idhar itu jelas itu. Jadi lamnya dibaca jelas. Kita mad badal illa mad tabi alif. Layu hamzah gelatoh. Huruf hamzah yang sukun yang mati di tengah-tengah kata. Jadi membaca hamzahnya jangan dipanjangkan. Kan biasanya kalau sukun itu dibaca panjang, ini dihentakkan. Layu minan gunna bihi madsilah qasira. Huruf H didahului huruf hidup. Banyak kan hidup di kasrah. Jadi hi-nya dibaca panjang, dua ketukan. Bihi qob, qalqalah sugro. Ba sukun di tengah-tengah kata. Jadi membaca ba-nya itu dipantulkan, dihentakkan. Qob, qob la mauti. Kalau mau berhenti di situ hanya disukun. Mauti. Boleh juga diwasolkan, disambung. Mautihi wa yauna. Jadi kalau diwasol, kalau disambung, hi-nya dibaca panjang. Idealnya sih disambung gitu. Itu kan waqaf sili ya, atau waqaf sholat. Boleh berhenti tapi bagusnya bersambung. Wa yaumal idhar qamariyah kia mad badal yaku mantabi wawu alaihim idhar sapawi. Bedanya idhar khalqi dengan idhar sapawi. Kalau idhar khalqi itu biasanya nun mati atau tanwin bertemu huruf idhar khalqi. Kalau idhar sapawi mim mati ya, bukan nun mati, mim mati bertemu dengan huruf idhar sapawi.
Idhar khalqi dibaca jelas di tenggorokan gitu. Idhar syafawi dibaca jelas di bibir gitu. Alaihim, nah syahi mantabi'i ya da mad iwan. Ikhwana fiddin arsalakumullah. Ayat ini masih berbicara seputar Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya bahwa Allah menegaskan sesungguhnya Nabi Isa itu beliau tidaklah dibunuh ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi ya, ataupun tidaklah beliau itu disalib seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, melainkan Allah mengangkatnya ilaihi ke sisi Allah. Sehingga dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah nih, kita sebagai seorang muslim itu sepakat itu Pak, dan hukumnya wajib mengimani bahwa Nabi Isa itu sampai saat ini masih hidup itu Pak. Jadi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sampai saat ini Nabi Isa itu masih hidup. Dan ini persoalan akidah gitu Pak ya, persoalan akidah, sehingga para ulama mewajibkan kita untuk mengimaninya, meyakininya. Seperti yang dikatakan di ayat 158 tuh, bal rafa'ahullah ilai. Melainkan Allah menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Yang nanti di akhir zaman itu Pak, banyak itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu. Itu kalau baca umpamanya dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Dan demi yang jiwaku, kata Rasul, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yusikanna, sungguh ayang zila ibna Adam akan turun, pasti akan turun Isa putra Maryam, hakaman muqsiton itu, dimana beliau itu turun sebagai seorang hakim yang sangat adil gitu, pemutus perkara yang sangat adil. Payuk sirus solib, Nabi Isa itu beliau akan memecahkan salib gitu ya. Wayaktulul hingzir, dan beliau akan membunuh babi gitu kan. Ada yang menafsirkan membunuh babi itu adalah memerangi segala bentuk kejahatan gitu. Yang pada saat itu kejahatan terbesarnya itu adalah Dajjal itu Pak, Dajjal. Wa yada'ul jizyah, dan akan membebaskan jizyah ya. Jizyah itu semacam pajak gitu ya, atau disebut jizyah itu karena kan biasanya kalau ada yang namanya jizyah itu dikarenakan ada orang kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam itu. Nah pada saat itu karena semua manusia itu akan masuk Islam, maka otomatis jizyah itu tidak ada gitu. Umat Islam itu akan bersatu dalam kesatuan Islam, maka jizyah itu tidak ada. Kemudian yang keempat, wayafidul mal. Pada saat itu karena
bumi ini dikuasai atau diatur oleh aturan Islam, maka harta kekayaan itu akan melimpah ruah, kata Rasulullah. Itu banyak banget itu Pak, sampai-sampai digambarkan kata Rasul dalam hadis tadi, hatta layak balu ahadun, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat, infak, sedekah. Jadi kalau hari ini banyak orang yang mustahik zakat gitu, nanti di akhir zaman itu akan banyak muzaki, sampai orang keluar rumahnya nawarin siapa yang mau nerima zakat, tidak ada itu. Itu dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dikatakan begitu. An-Nisa 159, wa in, ini in itu harfus syarat ini. Cirinya harfus syarat, di depannya ada illa nanti itu. Wa in, dan tidaklah min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, illa melainkan, la sungguh, nih la-nya la taukid ini Pak, di ujungnya pun ada nun taukid, la yu'minanna itu. Jadi diawali harfu taukid, diakhiri harfu taukid. Jadi illa la yu'minanna, melainkan mereka atau dia yang namanya ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, pasti mereka itu akan beriman gitu. Pasti itu Pak. Bihi, nah bihi-nya itu domir, kata ganti untuk Isa bin Maryam. Jadi la yu'minanna bi Isa bin Maryam, sungguh mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pasti akan beriman kepada Isa putra Maryam, qabla, sebelum mautihi, nah kematiannya. Cuman di sini nih ulama berbeda pendapat nih, kata mautihi, hi-nya itu domirnya, domir itu kata ganti Pak. Hi-nya itu apakah kembali kepada Nabi Isa itu, qabla mauti Isa itu. Ada yang berpendapat hi-nya itu kembali kepada ahlul kitab, maksudnya qabla mauti ahlil kitab. Ada dua pendapat lah. Kalau ditafsirkan hi-nya itu Nabi Isa, maksudnya begini, sungguh mereka orang-orang ahlul kitab itu akan beriman kepada syariat ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Isa, yaitu mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum kematian Nabi Isa alaihi salam. Kan tempo hari sudah kita sampaikan ya, bahwa wafatnya Nabi Isa alaihi salam itu kan hanya berdasarkan don itu 157 tuh, min ilmin malahum bihi min ilmin illa tiba ad-donni, hanya berdasarkan prasangka saja, sehingga terjadi perdebatan antara orang Yahudi, orang Nasrani, apakah Nabi Isa itu sudah mati atau belum gitu. Sebagian mengatakan sudah mati, sebagian belum. Nah, ketika di akhir zaman itu nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah ke bumi gitu, maka itu menjadi sebuah menjadi waktu gitulah pada saat itu, bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu yakin betul, mereka beriman bahwa Nabi Isa itu belum wafat itu Pak.
Di yang selama ini orang Yahudi meyakini Nabi Isa itu sudah dibunuh, atau orang Nasrani yang selama ini punya keyakinan Nabi Isa itu disalib, ketika diturunkan ke bumi barulah mereka percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup, dan mereka akan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas instruksi Nabi Isa alaihi salam. Barulah setelah itu, kalau dibaca dalam hadisnya itu, Nabi Isa itu hidup selama 7 tahun itu, Pak. Nih kalau baca dalam hadis panjang itu, pertama kan Allah itu memunculkan yang namanya Dajjal itu ya Pak. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu Allah atau muncul Dajjal lah di muka bumi ini. Lalu Allah mengutus yang namanya Imam Mahdi itu Pak. Imam Mahdi. Ini diyakini oleh umat Islam itu yang namanya Imam Mahdi itu. Nah pada saat kemunculan Dajjal dan kemunculan Imam Mahdi itu ujian terberat bagi umat manusia termasuk umat Islam Pak. Kenapa ujian terberat? Karena begitu ini, karena Imam Mahdi itu kan ya boleh dikatakan sosok yang kejam lah Pak, yang menakutkan. Di samping mengiming-imingi manusia dengan harta, cuman siapa saja yang tidak tunduk kepada Dajjal ya, Dajjal itu sosok yang menakutkan. Di samping mengiming-imingi harta, dan siapa saja yang tidak tunduk kepada Dajjal ya dihabisi Pak, dihabisi. Sampai sedikit sekali orang yang menjadi pengikut Imam Mahdi itu sedikit sekali. Ya logikanya mudah, kenapa sedikit Pak? Imam Mahdi kan memperjuangkan kebenaran, sementara Dajjal mengiming-imingi harta gitu, mengiming-imingi kekayaan, mengiming-imingi yang sifatnya duniawi, perekonomian, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, siapa nutup kabita tuh Pak? Muncul sosok seseorang yang menawarkan kesenangan duniawi, pengikutnya pasti banyak. Sementara Imam Mahdi muncul menawarkan kebahagiaan ukhrawi, sepi pengikutnya. Di sisi lain, siapa yang tidak mengikuti Dajjal di samping dikucilkan, dimarginalkan, ya dihabisi juga. Maka wajar kalau pengikut Imam Mahdi itu sedikit sekali, itu sedikit. Nah, sehingga digambarkan beberapa kali itu Imam Mahdi mengirim pasukan untuk memerangi Dajjal. Tuh, kalau dalam hadis itu mengirim 1000 orang pasukan, semuanya mati kecuali hanya 1 yang tersisa. Dikirim lagi yang kedua 1000 pasukan, semuanya mati, yang tersisa hanya 1. Begitu pula yang dikirim yang terakhir pun semuanya mati, yang tersisa hanya 1. Nah pada akhirnya itu sebetulnya banyak itu ada fitnah juga nanti. Jadi ketika ketika para pengikut Dajjal itu mereka berada di katakanlah puncak kekuasaan, Allah pun menurunkan ujian atau fitnah berupa gunung emas itu Pak. Jadi di daerah Damaskus itu akan muncul gunung emas, sehingga disitulah terjadi rebutan para pengikut Dajjal itu
terhadap gunung emas tadi. Orang kan kalau sudah melihat harta biasanya saling sikut gitu Pak. Terjadilah rebutan itu. Dan setelah itu barulah Allah itu mengutus yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu. Kalau baca dalam hadisnya itu, Nabi Isa itu diutus di sebelah timur Damaskus. Sebelah timur Damaskus, Menara Putih gitu ya. Pada saat sholat subuh gitu Pak. Pada saat itu Imam Mahdi menjadi imam itu dan melihat kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kemudian mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat, tapi Nabi Isa itu menolak gitu. Karena pada saat itu pemimpin kaum pada saat itu sebelumnya kan Imam Mahdi. Maka kata Imam Mahdi, silakan lanjutkan saja. Setelah itu Nabi Isa itu berhasil membunuh Dajjal itu. Hiduplah Nabi Isa itu setelah membunuh Dajjal itu 7 tahun itu Pak. Kalau dalam hadis dikatakan 7 tahun. Sebelum dia angkat ke langit berapa tahun tuh hidup Nabi Isa? Usianya itu 33 gitu kalau baca dalam hadis itu Pak. Jadi 33 tahun saat beliau diangkat oleh Allah, 7 tahun saat turun ke bumi. Jadi usia Nabi Isa itu berdasarkan hadis itu 40 tahun nanti wafatnya itu. Jadi yang sekarang nggak dihitung Pak nih, ketika berada di langit itu nggak dihitung. Dalam arti 40 tahun itu hidup di buminya itu Pak. Hidup di buminya itu. Kita lanjutkan nih. Jadi penafsiran yang pertama, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pasti akan beriman kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas instruksi Nabi Isa alaihi salam sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Itu kalau kata mautihnya kembali kepada Nabi Isa, hi-nya itu. Tapi kalau domir hi-nya kembali kepada ahlul kitab, qabla mauti ahlul kitab gitu. Maka penafsirannya itu begini, sungguh orang-orang ahlul kitab mereka akan beriman kepada ajaran Islam baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun nanti yang akan diinstruksikan oleh Nabi Isa sebelum kematian ahlul kitab. Kenapa begitu? Ibnu Abbas mengatakan begini, seseorang sekalipun jatuh dari langit ataupun lehernya ditebas dengan pedang, mereka itu tidak akan mati melainkan sebelum matinya itu akan mengimani ajaran Islam. Jadi suatu ajaran yang selama ini oleh mereka diragukan Pak. Selama ini kan Yahudi Nasrani meragukan bahkan tidak mempercayai Islam Pak. Ketika mereka sakaratul maut, pada saat itulah mereka membenarkan Islam itu. Dan mereka tidak akan mati kecuali sebelum matinya itu membenarkan Islam. Cuman kematian pembenaran terhadap Islam pada saat itu sia-sia Pak. Tidak ada gunanya gitu. Kenapa tidak ada gunanya? Karena tidak sempat beramal gitu Pak. Tidak sempat beramal. Jadi segala sesuatu yang diragukan Pak sebelum orang mati itu akan menjadi yakin. Itulah kenapa al-maut itu disebut al-yakin. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Disebut al-yakin itu, al-maut disebut al-yakin. Pertama karena kematian itu pasti akan datang. Yang kedua segala hal yang diragukan pasti akan diyakini. Orang dalam hidup meragukan adanya malaikat, pas mati dia yakin. Orang ketika hidup meragukan nikmat kubur, siksa kubur, pas mati dia yakin.
Orang meragukan Nabi Isa itu masih hidup, pas mati dia yakin. Orang meragukan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pas dia mati dia yakin itu Pak, yakin. Cuman keyakinannya itu terlambat, itu tidak ada gunanya karena tidak sempat diiringi dengan amal soleh itu. Makanya kenapa orang-orang yang mati itu ingin balik lagi ke dunia gitu Pak, karena mereka sudah yakin ternyata ajaran Islam itu benar, ingin masuk Islam lagi gitu, ingin masuk Islam gitu, dan mengamalkan ajaran Islam. Atau banyak orang yang dalam hidup meragukan akan pahala sholat 27 derajat kalau berjamaah, pas mati dia yakin. Orang meragukan pahala keutamaan tilawah Al-Quran, pas mati dia yakin. Nah, atas keyakinan-keyakinan itu dia minta ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal saleh itu. Kita lanjutkan nih, wa yaumal qiyamati, dan kelak pada hari kiamat, yakunu, dia akan menjadi. Siapa dia di sini? Nabi Isa. Di hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi alaihim, atas mereka, ahlul kitab. Jadi himnya itu maksudnya ahlul kitab, alaihim ala ahlil kitab, atas mereka orang-orang ahlul kitab, syahida, sebagai saksi, baik saksi yang membela, meringankan, ataupun saksi yang memberatkan. Nabi Isa akan menjadi saksi yang membela atau meringankan bagi mereka yang beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau bagi mereka yang meyakini bahwa Nabi Isa itu tidaklah dibunuh melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Tapi akan juga menjadi saksi yang memberatkan bagi mereka yang tidak mengimani ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau mereka yang meyakini bahwa Nabi Isa itu putra Allah, anak Allah, atau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena posisi saksi itu kan dua, kalau bukan saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Kita lanjutkan nih, fabidul min, maka dengan sebab kezaliman, minal ladzina, dari kalangan orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan, alaihim, terhadap mereka, thayyibat, sesuatu yang thayyib, yang baik-baik, uhillat, yang jauh sebelumnya dihalalkan, lahum, bagi mereka. Jadi banyak Pak makanan, minuman, atau perbuatan yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi, tapi kemudian oleh Allah diharamkan kepada mereka. Apa penyebabnya? Karena mereka berbuat zalim Pak, berbuat zalim. Umpamanya begini nih, orang-orang Yahudi, nah, karena kezaliman mereka mengatakan soibah itu ya. Soibah itu sapi itu ya, sapi yang dalam keyakinan mereka itu tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan dagingnya, karena itu sapi sudah dipersembahkan untuk Allah gitu. Sehingga sapi itu biasanya diberi tanda di telinganya itu, lalu dilepas itu di hutan, di alam bebas. Nah itu sapi tersebut tidak boleh
ditunggangi, tidak boleh dijadikan alat angkut, tidak boleh juga disembelih karena itu dipersembahkan untuk Allah. Ya akhirnya diharamkanlah kepada mereka gitu Pak, karena mereka sebelumnya sudah punya keyakinan yang menyimpang seperti itu. Wa bisaddihim, dan dengan disebabkan mereka menghalang-halangi, soddu itu menghalangi, membentengi lah, angsabilillahi dari jalan Allah, kasiro yang sangat banyak, yang sangat sering. Cuman tentu Pak nih, kalau disebut menghalangi manusia dari jalan Allah itu modelnya beda-beda, tergantung siapa orang yang menghalangi manusianya itu. Kalau yang menghalangi manusianya preman, mungkin bawa golok gitu Pak, menghalangi manusia dari majelis taklim, aya pengajian dibubarkeun, eta preman gitu ngaranna. Preman anu berkedok santri itu preman berkedok santri. Lamun anu menghalangi manusia dari jalan Allah itu bukan preman, orang biasa baeud biasanya Pak, murukusunu atau ngoceh. Nah itu biasanya lamun fisik teu wani gitu tapi ngoceh. Ada juga manusia yang menghalangi dari jalan Allah itu nih, yang paling mengerikan itu kalau orang punya kekuasaan Pak. Itu dengan kekuasaan itu tinggal katakanlah dibikin aturan, dibikin undang-undang, dibikin pasal, tidak boleh ini, tidak boleh itu, wah itu sudah. Itu lebih mengerikan Pak, menghalangi manusia dari jalan Allah itu. Karena kan di samping aturan itu kan ada yang mendampinginya Pak, ada yang mengawasinya, lalu di belakangnya ada sanksi, ada sanksi hukum bagi yang melanggar aturan itu. Nah, jadi banyak cara lah manusia menghalangi orang lain dari jalan Allah itu. Tetapi itu semua menjadi penyebab akan datangnya siksa Allah Pak, menjadi penyebab datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahdihim, dan disebabkan mereka mengambil ar-riba, nah itu harta riba, memakan harta riba. Waqad, dan sungguh nuhu telah dilarang anhu daripadanya. Di padahal riba itu kan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklihim, dan disebabkan mereka memakan amwalan nas, harta manusia, bil batil, dengan cara yang batil. Banyak cara Pak memakan harta manusia dengan cara yang batil itu. Bisa dengan cara mencuri, bisa dengan cara korupsi. Mencuri, korupsi juga banyak modelnya itu. Umpamanya nih, kan ada nanti macam-macam, kan ada menipu gitu ya, aya ngahipnotis kan gitu Pak, aya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, korupsi waktu, atau memalsukan barang. Zaman ayeuna mah aya deui judi online kan, wah banyak Cak. Memakan harta manusia dengan cara yang batil itu banyak macamnya, ini mah banyak. Ayeuna mah geuning aya endog palsu, beas palsu. Nah itu teh dalam rangka mencari makan Pak, tapi mencarinya dengan cara yang batil itu teh. Banyak caranya. Matak atuh rek tergiur kumaha pas muncul dajjal, orang akan
berduyun-duyun menjadi pengikut Dajjal, karena Dajjal mengiming-imingi harta gitu. Terutama kaum Hawa itu Pak, barogoheun pisan ka Dajjal. Padahal jelek banget rupanya Dajjal itu, tapi pengikutnya dari kaum Hawa itu banyak sekali. Wa atadna, dan kami ancamkan, kata Allah nih, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, minhum, dari kalangan mereka itu, azaban, siksa, alima, yang sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.